Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti kebijakan perkuliahan online karena terpaan corona akhir-akhir ini. Lalu untuk mata kuliah pendidikan multikultural, saya dan tim itu sudah membuat beberapa video berkaitan dengan materi setelah mid semester. Dalam kaitan itu ada penggabungan materi perkuliahan pada pertemuan ke-11, 10-11 dan 12-13 itu digabung nanti menjadi satu video. Pertemuan 10-11 itu bicara tentang pengembangan ideologi multikultural dalam pengelolaan pendidikan formal di Indonesia. Kemudian dalam pertemuan 12-13 itu topiknya pengembangan keberagaman inklusif di sekolah melalui pengembangan pendidikan multikultural. Lalu dua topik ini kemudian dia himpun dalam sebuah video dengan tema pokok itu berkaitan dengan pengembangan ideologi multikultural dalam pendidikan di Indonesia. Dan kita di samping membuat videonya juga sudah menyiapkan PowerPoint berkaitan dengan materi ini. Lalu saudara-saudara mahasiswa bisa nanti mempelajari bahan-bahan yang tertuang dalam PowerPoint itu, kemudian membahas, menuju buku-buku yang dituangkan di dalam RPS pendidikan multikultural itu. Setelah itu kita akan sharing nanti di dalam WA group kalau ada hal-hal tertentu yang perlu dipertanyakan. Di samping nanti kita juga akan memberikan menyusul video itu dengan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam belajar di rumah atau di luar. Saya pikir itu sekadar pengantar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mengisi perkuliahan online, karena banyak persoalan yang ditemukan di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan Google Drive, maka kami mengambil kesempatan untuk memanfaatkan video merekam materi pembelajaran berkaitan dengan beberapa topik mata kuliah pendidikan multikultural. Nah, dalam pertemuan setelah mid semester itu ada beberapa kali pertemuan yang harus kita bahas. Nah, pertama berkaitan dengan pengembangan ideologi multikultural dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum mid semester kita sudah membahas tentang profil masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu mengalami pergeseran dari masyarakat plural ke masyarakat multikultural. Nah, sekarang itu masih dalam proses. Nah, untuk mencoba melihat realitas itu, kita akan kutip beberapa pemikiran seperti yang telah disampaikan dalam perkuliahan sebelumnya, itu tentang konsep masyarakat majmuk yang dikemukakan oleh Furnifal. Furnifal mengistilahkan masyarakat majmuk Hindia Belanda tempoh hari dengan istilah plural society. Nah, ini adalah profil masyarakat Indonesia, masyarakat Hindia Belanda yang dikaji oleh Furnifal. Nah, sekarang masyarakat Hindia Belanda itu
itu mengalami proses demikian rupa secara politik, sehingga pada tahun 1945 itu lahir yang namanya masyarakat Indonesia di bawah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan berubahnya masyarakat Hindia Belanda menjadi masyarakat Indonesia yang merdeka dengan ideologi Pancasilanya dan lambang Garuda serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka banyak hal yang harus direnovasi, diperbaiki, dirubah, termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam kaitan ini, pendidikan Indonesia harus diarahkan ke pendidikan yang bersifat multikultural. Kenapa begitu? Karena dalam masyarakat Hindia Belanda, seperti yang disebut oleh Furnival, di situ masyarakat ini terdiri dari masyarakat yang terbangun oleh beberapa elemen, 2 elemen atau lebih, masing-masing berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan antara elemen-elemen itu di bawah satu payung politik. Sekarang kita sudah berada di bawah NKRI, di bawah satu kesatuan. Nah, oleh sebab itu karakteristik masyarakat plural society itu harus dirubah sekarang ke multikultural. Nah, dalam kaitan dengan sistem pendidikan, profil pendidikan pada masyarakat plural itu dalam kasus Indonesia misalnya, kita mengenal ada 3 wadah pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan pemerintahan atau sekolah. Nah, profil pendidikan yang di era kolonial itu dan diwarisi ke era republik itu cenderung bersifat eksklusif, lokalitas, dan ideologis. Nah, inilah yang membuat kita berbeda-beda, terpisah satu dengan lainnya. Nah, dengan lahirnya NKRI, maka pendidikan pun harus diarahkan ke pendidikan yang disebut dengan keberagaman inklusif. Dalam kaitan ini diperlukan semacam transformasi dalam dunia pendidikan yang berbasiskan pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ideologi Pancasila, dan ideologi multikultur. Nah, pendidikan multikultur itu menekankan kepada keberagaman inklusif. Nah, ini suatu hal yang berbeda dengan pendidikan tradisional yang bercorak keberagaman eksklusif. Nah, lalu kalau kita lihat pendidikan kita itu berbasis pada 2 latar historis. Yang pertama pendidikan warisan kolonial, yang kedua pendidikan tradisional. Nah, 2 profil pendidikan ini itu masih bercorak eksklusif. Nah, oleh sebab itu, itulah yang harus dirombak dalam rangka pengembangan pendidikan di Indonesia di era kontemporer ini. Penekanannya harus ke keberagaman inklusif. Pendidikan yang bersifat inklusif itu sekarang sudah merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Kenapa begitu? Karena kita dari segi etnik, budaya, agama, latar belakang sosial itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Lalu pendidikan inklusif itu menekankan pada kesetaraan antara berbagai elemen masyarakat tersebut tanpa ada pembedaan satu dengan lainnya. Nah, kalau kita lihat dalam institusi pendidikan sebagai proses transformasi dan transmisi dan transformasi budaya yang merupakan tujuan atau misi utama dunia pendidikan itu, maka kita harus melakukan berbagai modifikasi
bagaimanapun pendidikan tidak lain adalah usaha sadar yang dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia anak didik itu yang harus disentuh dalam dunia pendidikan itu adalah berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ketiga hal itulah yang menjadi ranah pendidikan itu. Nah, selama ini berbagai aspek itu, apalagi afektif dan psikomotor, itu sering terabaikan dalam dunia pendidikan kita. Nah, dalam konteks yang namanya transmisi budaya, pewarisan budaya, itu tetap harus jalan. Tetapi dalam hal pengembangan diperlukan transformasi budaya. Nah, untuk konteks ini diperlukan yang namanya transformasi diri, transformasi keluarga, dan transformasi masyarakat. Tanpa transformasi diri, keluarga, dan masyarakat, upaya pengembangan pendidikan yang bercorak eksklusif itu merupakan suatu hal yang riskan untuk kita peroleh. Dalam kaitan ini, dalam kaitan dengan transformasi, maksudnya itu budaya etnik lokal itu perlu tumbuh kembangkan dalam tataran masyarakat global. Jadi nilai-nilai etnik, nilai-nilai budaya lokal yang relevan dengan kepentingan kekinian itu harus diusahakan agar tetap menjadi misi dari dunia pendidikan. Nah, dalam kaitan ini yang perlu menjadi penekanan kita adalah penempatan peserta didik sebagai subjek dalam pendidikan. Lalu dalam rangka menempatkan mereka sebagai subjek pendidikan, maka kita sebagai pendidik itu harus menjunjung tinggi yang namanya relativisme budaya dan menolak etnosentrisme, stereotip yang selama ini hidup dalam alam pikir masyarakat, dan itu harus ditransformasikan ke peserta didik sehingga mereka pun nanti akan menjadi manusia-manusia yang toleran terhadap berbagai perbedaan yang ada. Nah, institusi pendidikan sebagai proses transformasi dan transmisi budaya itu memiliki semacam tugas dan kewenangan yang mulia dalam rangka pengembangan sumber daya manusia itu. Nah, lalu Jennifer Nichols menyebutkan ada 4 prinsip standar pokok yang mampu mendukung pendidikan di era modern yang relevan dengan yang namanya kepentingan pendidikan multikultural itu sendiri. Keempat hal itu berkaitan dengan yang pertama, pendidikan yang berfokus pada siswa. Nah, jadi siswa harus diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nah, ini merupakan pekerjaan yang yang rumit untuk diimplementasikan dalam dunia pendidikan, karena pendidikan kita selama ini lebih mencirikan apa yang dikritik oleh Paulo Freire sebagai pendidikan kaum tertindas atau pendidikan gaya bank, di mana siswa itu menjadi objek, bukan menjadi subjek dalam dunia pendidikan. Hal itu merupakan suatu hal yang mudah untuk kita temukan di dalam realitas kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Ketika anak-anak belum memasuki dunia pendidikan, itu rasa keingintahuan mereka luar biasa tingginya. Kemudian ketika memasuki dunia pendidikan, rasa keingintahuan itu semakin lama semakin menurun, dan akhirnya menyebabkan
peserta didik itu menjadi seolah-olah menjadi objek saja, sehingga mereka tidak bisa berkembang secara maksimal. Nah, inilah yang harus kita tanggulangi di dalam rangka pengembangan pendidikan multikultural untuk menunjang inklusivitas dari dunia pendidikan itu. Yang kedua, itu diterapkan secara kolaboratif. Nah, inilah yang mulai diupayakan oleh sebagian pembaru pendidikan di Indonesia mengembangkan pendidikan kolaboratif, sehingga di sini guru tidak lagi menjadi subjek yang menentukan pendidikan itu, tapi mereka bekerja sama dengan siswa, dengan peserta didik dan berbagai elemen di dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran yang kontekstual. Nah, ini juga sudah menjadi kebutuhan oleh berbagai lembaga pendidikan sekarang, bahwa pendidikan itu tidak lagi bicara tentang hal-hal yang sifatnya mengangkasa, mengawang-awang. Harus terkait dengan realitas yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang keempat, itu sistem sekolah yang terintegrasi dengan masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menjadi sangat esensial dalam rangka pengembangan pendidikan multikultural. Karena bagaimanapun kalau proses pembelajaran di sekolah itu tidak terkait dengan realitas yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka hal itu nanti tidak akan banyak pengaruhnya terhadap pembentukan karakter dan sikap anak. Nah, sebagai contoh, di dalam sistem di dalam masyarakat kita, misalnya diibaratkan diam itu emas. Lalu di dalam rangka transformasi pendidikan, justru diam itu bukanlah sesuatu yang sangat berharga, melainkan diperlukan yang namanya kreativitas anak, sehingga mereka tidak lagi terbiasa diam mendengarkan apa yang diberikan oleh guru. Nah, keempat hal itulah yang merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menumbuh kembangkan yang namanya pendidikan multikultural atau roh pendidikan multikultural dalam dunia pendidikan di Indonesia. Lalu kalau pendidikan multikultural itu sudah bisa diimplementasikan di dalam sistem persekolahan kita, maka sekolah-sekolah itu akan memiliki karakteristik yang disebut dengan keberagaman inklusif tadi. Peserta didik yang berbeda latar belakang etnik, budaya, agama, dan daerahnya, bahkan latar belakang sosialnya, itu akan menyatu, membaur menjadi satu tanpa ada pembedaan perlakuan antar sesama dan juga antar guru dengan dengan guru yang lain, atau dalam pandangan guru terhadap anak-anak didiknya. Nah, pokoknya semua subjek didik itu mendapat perlakuan yang sama dari gurunya. Nah, itulah semacam profil pendidikan multikultural yang menjadi sasaran dari pengembangan pendidikan kita saat ini. Lalu, kalau begitu, maka pendidikan multikultural itu bisa dapat kita rumuskan sebagai suatu profil sekolah yang bisa menerima keberagaman guru dan peserta didik yang berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama tanpa ada pembedaan perlakuan atau diskriminasi dari suatu pihak terhadap pihak lain. Pokoknya semua elemen yang terkait dalam dunia pendidikan, apakah itu guru, peserta didik, atau petugas administrasi atau tenaga pendidik,
itu harus mengembangkan kesetaraan di antara berbagai subjek di dalam pengembangan pendidikan itu. Nah, saya pikir itu yang berkaitan dengan materi pokok upaya pengembangan ideologi multikultural dalam dunia pendidikan di Indonesia. Saya pikir itu sementara yang berkaitan dengan topik pertama dan kedua ini.